Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami sini. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa eksplor lagi. Ya. Namun sebelumnya mohon maaf jika kemarin kita libur. Ya, betul. Sebenarnya kita sudah berangkat teman-teman, namun cuaca di wilayah kami sekarang itu sangat ekstrim ya. Ya. Anginnya sangat besar sehingga membuat badan greges. Ya. Angin masa transisi cuaca biasanya, Mas. Ya. Semalam akhirnya kita putuskan pulang jam 2 malam dikarenakan dadanya Mas Diki itu sakit teman-teman. Dan malam hari ini Mas Diki juga nggak berangkat. Ya. Dan intinya malam hari ini kita juga akan fokus kembali mengurusi sejauh mana urusan kita dengan si para adumah. Betul. Ya. Dimana kita sudah mulai tahu, mulai terbuka kejahatan-kejahatan yang sudah dibuat oleh para adumah. Ya. Bahkan kemarin pagi ya, Ustadz atau Gus bahasanya, Gusman ya, itu sekarang difitnah dan rencananya mau dibakar hidup-hidup. Istrinya sudah, Mas. Ya, dikarenakan difitnah sudah membawa ajaran Islam yang sesat katanya, yang membuat warga di wilayahnya si Gusman itu sengsara. Berarti kan secara perlahan memang para adumah memerangi kita dengan cara mencuci otaknya terhadap umatnya, namun menyingkirkan agama-agama Islam. Ya, itu sudah terbukti fitnah yang nyata teman-teman. Ya. Berarti ada beberapa yang sudah kita ketahui. Pertama, para adumah menumbalkan bayi yang masih berada dalam kandungan. itu satu. Terus yang kedua, apa lagi? Yang kedua itu apa Sel? Yang kedua Apa ya tadi aku udah inget loh Gun. apa ya, Bun? Kejahatannya loh. Kejahatan para adumah. Menarik paksa, Mas. Hah? Menarik paksa agama dari Islam menuju Memurtadkan maksudnya. iya. Itu sih pasti ya. Ya intinya itu teman-teman coba dicek lagi. Dan yang ketiga kemarin itu memfitnah dan mengadu domba kepada umatnya agar menyerang ke agama Muslim supaya para pendiri-pendiri tokoh agama Muslim itu mulai dihilangkan. Ya semoga jangan nyamber ke agama lain lah. Ya, mungkin sengsara tidak menang kayak ini kok. Itu ya teman-teman, jadi semoga malam hari ini kita mendapatkan informasi lebih mengenai para adumah sehingga dipercepat lah. Saya bosen, jangan pun bosen nontonnya. Iya. Bosen debat sesuatu yang kayak gitu tok, nggak ada ujungnya sering menjelekkan. Ya wis, yes. Betul. Mundur Lur, seperti biasa walaupun jenengan bosen itu tetap jam 18.20 jenengan itu standby tapi sholat terlebih dahulu. Perkencang iman jenengan. Masuk perkencang baru doyong. Perkencang anu jenengan. Intinya ya siapin semua dan makanan, Yo. panengin terus video tim Jam 18.20. Itu assalamualaikum. Ya astagfirullah. Ya jangan ngagetin dong. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Gun? Ya alhamdulillah, Tuhan. Assalamualaikum sahabatku. Waalaikumsalam Bang Saptarangga. Bagaimana keadaan kalian? Angin di wilayah Banyumas benar-benar sedang besar sekarang. Ya, alhamdulillah. Mungkin ini akan buruk bagi kesehatan. Harusnya kalian yang menjaga kesehatan kalian masing-masing. Iya kok. Benar sekali Bang Saptarangga. Ngomong-ngomong, kalian mau kemana? Ya kami mau biasa ngurusin mencari informasi mengenai para adumah. Betul. Masih dalam permasalahan yang sama. Namun, dalam perjalanan saya menuju kemari, saya melihat salah satu pimpinan para adumah yang bernama Garda Marwah. Saya melihat di suatu tempat dia sendiri
Namun tingkah lakunya sangat aneh, sahabatku. Saya memang tidak sempat untuk datang dan menemui Garda Marwang itu. Saya hanya melihatnya dari jauh. Saya langsung perjalanan menuju ke sini. Anehnya seperti apa belum seterangnya? Dia seperti berbicara sendiri, menghadap sebuah pohon, menghadap ke semak-semak, dan seperti mengeluarkan kata-kata yang tidak nyambung sama sekali. Karena saya sempat berhenti untuk memperhatikannya ketika dia sedang bergerak. Dia seolah-olah seperti ini manusia. Andai kata saya menjadi orang kaya, pasti kamu akan menjadi sahabat. Seolah-olah seperti itu. Karena dari tutur kata yang dia ucapkan tidak nyambung sama sekali. Seperti orang gila itu maksudnya betul-betul. Iya. Apa nggak salah lihat? Saya tadinya meragukan itu adalah Garda Marwang. Tetapi setelah saya mendekati dari jarak mungkin beberapa meter, dia tidak melihat saya. Namun saya sangat melihat dan saya yakin betul bahwasanya itu adalah Garda Marwang. Di mana itu Garda Marwang posisinya? Tidak terlalu jauh dari sini. Antarkan saya ke sana, Tuan Seterga. Bisa. Saya akan antarkan kalian menuju ke tempat Garda Marwang yang tadi saya melihatnya. Namun saya ingin mengabarkan juga ini tentang Tuan Raja Donggopilo. Bagaimana? Setelah kau bercerita bahwasanya kau sudah membaca surat wasiat yang diberikan kepada Lasmi. Ya, surat wasiat tersebut. Ya. Tuan Raja Donggopilo sudah mengatakan kepadamu bahwasanya kemungkinan beliau akan menyusup ke dalam agama para Aduma dan berpura-pura sebagai umat dari agama para Aduma. Hari ini, malam ini juga, beliau sudah masuk ke dalam manusia. Oh, berarti Tuan Raja Donggopilo udah masuk ke penyembahan sana, kuil Ya. merah. Yang jelas, Tuan Raja Donggopilo sekarang sudah mulai bergerak. Kita tunggu hasil dari Tuan Raja Donggopilo menyusup ke dalam sana. Apakah benar kecurigaanmu tentang sapi ataupun patung sapi yang bisa berbicara itu mengenai 3 hal itu? Semoga saja dari hasil Tuan Raja Donggopilo masuk ke dalam, Tuan Raja Donggopilo mendapatkan sesuatu hal yang penting yang bisa nanti kita pergunakan untuk senjata melawan mereka. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya sudah, Itu Tuan Raja Donggopilo ke sana sendiri apa? Ada beberapa pasukan gitu mas. sendiri. Udah, apa rugi mas? Seperti ini, Tuan Raja Donggopilo menganggap bahwasanya ketika Tuan Raja Donggopilo datang ke sana sebagai mengaku-ngaku sebagai umat dari agama para Aduma, itu akan menimbulkan kecurigaan. Dan Tuan Raja Donggopilo tidak bisa menjamin nantinya ketika Tuan Raja Donggopilo membawa teman, Tuan Raja Donggopilo tidak bisa menjamin bahwasanya dia akan selamat. Meminimalisir resiko. Benar sekali. Ya sudah, apabila kalian ingin menyaksikan Garda Marwang yang bertingkah laku aneh, saya akan tunjukkan. Baik, terima kasih. Tuan Seterga. Mari ikuti saya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Waalaikumsalam. Caranya jangan yang Ya. Masa sih Garda Marwang? Masuk gemblung. merata kamu. Ini, Mas, ini sekarang saya masih hafal betul. apa? Manusia ini yang berkeliaran di daerah sini. Kau mengaku saja tidak usah menghemat. Mengaku apa? Mas, dia telepon mas. Dia Marcel karo Brendos. Tidak ada lagi manusia selain kalian. Apa yang kamu bicarakan? Aku nggak tahu. Jadi Ya ini. Jadi Ini yang berbadan dirimu. besar. manusia yang selama ini berurusan dengan Tuan Garda Marwang. Kalian siapa? Sepulang saya dari berkelana melakukan tugas dari agama para Aduma, saya mendengar desas-desus bahwasanya para Aduma yang agung, para Aduma yang kuat, yang kokoh
sedang diganggu oleh segerombolan manusia yang tidak tahu diri. Saya datang kemari dengan rasa percaya diri saya, dengan rasa keyakinan saya, dan dengan kerendahan hati saya. Saya meminta kepadamu manusia. Apa? Satu hal. Kau kembalikan Tuan Garda Marwang secara baik-baik. Maka tidak akan ada sesuatu hal yang bisa membahayakan dirimu saat ini. Tunggu. Maksudnya apa? Saya suruh mengembalikan Garda Marwang. Ada apa sebenarnya yang telah terjadi? Kau jangan pura-pura tidak tahu. Kau jangan pura-pura seolah-olah tidak ada apa-apa antara kalian dengan hilangnya Tuan Garda Marwang dari Kuil Merah. Nih, dengarkan baik-baik. Ini dia sopan nggak? Bertamu itu Untuk beradab. apa sopan kepada dirimu? Mundur. Kalau bertamu harus beradab. Mundur. Saya berhak menerima kalian, juga berhak menolak kalian. Mundur di belakangmu, saya berbicara. Mundurlah. Saya diberi tugas secara langsung oleh junjungan saya untuk mencari Tuan Garda Marwang. Kau itu siapa namanya? Saya perkenalkan, Rahmana. Nama saya Rahman. Saya Wahidin. Nggak nanya. Saya ditugaskan oleh junjungan saya untuk berkelana menyebarkan agama para Aduma yang sangat agung dan indah ini. Namun di tengah-tengah perjalanan saya mendengar kabar burung yang bahwasanya agama para Aduma sekarang sedang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Kondisi yang baik-baik saja bagaimana maksudnya? Ada segerombolan manusia yang sedang ikut campur dalam agama para Aduma. Dan ini manusia-manusia yang sering berkeliaran. Saya masih hafal tuh. Diam. Saya masih hafal. Tenang. Lalu, kau menuduh saya yang telah menculik Garda Marwang. Nah, siapa lagi jika bukan kalian? Setelah mendengar kabar itu, saya langsung pulang ke Kuil Merah. Sesampainya saya menginjakkan kaki kembali ke Kuil Merah, saya mendengar kabar yang tidak mengenakan bahwasanya Tuan Garda Marwang hilang selama 2 hari ini. Junjungan saya dan semua umat yang mengikuti agama para Aduma mengatakan bahwasanya tidak ada makhluk lain yang berani melakukan hal ini kecuali rombongan manusia itu. Maka dari itu, adanya saya berdiri di hadapanmu, berbicara secara baik-baik, saya pun akan meminta baik-baik kepadamu. Kembalikan Tuan Garda Marwang sekarang. Dan kau Sebelumnya, akan terbebas. mohon maaf sebelumnya. Kalau kalian mengira bahwasanya hilangnya Garda Marwang itu gara-gara saya, atas dasar apa buktinya, dan siapa saksinya? Sudah saya katakan, kau jangan berpura-pura seolah-olah tidak ada apa-apa. Semua umat dari agama para Aduma tahu sejauh ini tidak ada yang mempermasalahkan agama para Aduma. Baru kali ini rombongan manusia yang salah satunya adalah dirimu, yang ikut campur dalam permasalahan agama para Aduma. Baiklah, Lalu siapa lagi saya harus menuduh? loh, dunia ini sangat luas. Karena memang tidak ada musuh lagi Kata siapa? dari agama para Aduma. Banyak. Kata siapa? Bukan berarti mereka yang tidak suka denganmu berperang terang-terangan seperti saya.
Mungkin kau benar, banyak yang tidak suka dengan agama para Duma yang saya anut dan banyak makhluk anut. Namun, di antara banyaknya makhluk yang tidak suka dengan agama para Duma, hanya kalian yang berani mengacak-ngacak yang sudah ada. Hilangnya Pinoro juga mereka. Siapa lagi? Mereka itu penculik. Ya, dua umat sudah kalian. Yang pertama yang Tuhan harus tahu, saya tidak membenci agamamu. Saya juga tidak ada niat mengacak-ngacak agamamu. Namun saya memerangi kesesatannya di sini. Sebenarnya sesat yang seperti apa yang kau maksud? Malam ini dibuktikan bahwasanya fitnah itu adalah sesat. Tidak ada yang bisa membuktikan kepada saya bahwasanya saya yang menculik Gajah Marwang, dan saya berani bersumpah atas nama Tuhan apapun. Ya, kalau Tuhan saya Gusti Allah, bersumpah atas nama Tuhan tidak pernah ada kaitannya dengan hilangnya Gajah Marwang. Tapi kalian itu pernah memiliki riwayat menculik si Pinoro. Walaupun kita tidak memiliki bukti dan saksi, kalian pernah menjadi pelaku penculikan. Kau bodoh atau bagaimana? Jangan dengarkan. Itu Masa sudah iya? menjadi bukti. Bukan berarti orang yang pernah melakukan kesalahan ketika ada masalah dia yang dituduh. Enggak seperti itu konsepnya. Manusia yang mulia yang terhormat, saya memang sudah lama pergi dari Kuil Merah, tapi saya tahu persis bagaimana keadaan di dalam Kuil Merah dan di luar Kuil Merah, di wilayah sekitar. Tuan Gajah Marwang selama beberapa pekan ini selalu berdebat denganmu tentang pemahaman antara dirimu dan pemahaman Tuan Gajah Marwang. Sudahlah, kau menekan saya seperti apapun, saya pasti katakan tidak ada, saya tidak tahu sama sekali, dan saya tidak melihat apalagi mau tahu. Melihat saja nggak mau, apalagi mau tahu. Kau kan punya utusan Tuhan yang dekat, yang punya membran di mulutnya, yang bisa berbicara. Kenapa kau tidak tanyakan dia saja? Jangan-jangan dia tidak tahu. Gagal dong jadi utusan. Berpikirlah. Justru utusan yang biasa melantarkan perkataan umatnya kepada Sang Tuhan, dia mengatakan tidak ada makhluk lain yang bisa kita curigai kecuali segerombolan manusia itu. Gugur itu jadi utusan. Udah nggak mau lagi tuh. Sudah tidak ada lagi yang bisa dicurigai. Kalau memang dia utusan, minta sama Tuhan, dia langsung tunjuk dong. Ini, buktinya ini, itu. Sampai detik ini saya lebih mempercayai perkataan utusan. Tapi kau bersikap bahwasanya kau tidak mengetahui di mana Tuan Gajah Marwang. Tetapi saya tidak akan memakan mentah-mentah apa yang kau katakan. Saya akan mencari bukti. Dengarkan baik-baik manusia. Saya akan mencari bukti. Kalau sampai saya mengetahui satu bukti saja bahwasanya Gajah Marwang dipermainkan olehmu, diculik oleh kalian, jangan salahkan saya ketika salah satu dari kalian ataupun kalian semua terjadi sesuatu hal yang tidak kalian inginkan. Dan ingat, saya juga minta satu hal. Jika ternyata kau tidak terbukti bahwasanya saya menculik, kau perlu tanyakan, itu benar nggak utusanmu yang sudah menuduh? Kita sepakat. Ya. Jangan sampai ada dusta di antara kita bicara secara benar-benar. Saya mantan seorang kesatria, saya terbiasa Ya. dengan perkataan yang sudah saya lontarkan dan tidak akan saya jilat kembali. Saya pegang ucapanmu baik-baik. Setelah
kau menemukan bukti, silahkan bunuh saya. Jika ternyata kau tidak menemukan bukti, ingat baik-baik, bongkar patung itu yang sudah menipumu selama ini. Masa Tuhan Saya tidak mendengar tahu? dapat menemukan bukti bahwasanya Gajah Marwah berada di tanah. Dan ingat perkataan kita masing-masing. Oh ya, Kita kembali cari bukti secepatnya. Ayo, 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 ayo. berarti memang sudah benar, sudah difikkan dan sudah dipastikan. Jika memang konsep Tarangga melihat Gajah Marwah sedang ngomong sendiri ngelantur, atau mungkin kayak Seperti orang gila. memang para Duma sedang kehilangan pemuka agamanya di Gajah Marwah. Ayo, 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 ayo. Cepetan. Atau nasab terangga. Mana Tuhan? Lihatlah, bukankah sosok yang berada di depan kita adalah Gajah Marwah? Mana nggak kelihatan? Itu tanda tanda. Ya, Nggak kelihatan, Bang. silakan. Di Mas. Pak. Iya, Dari jarak sedekat ini, kelihatan. saya kelihatan. memperhatikan Gajah Marwah. Ya, tadi ada utusan dari para Duma yang datang menemuiku. Dia mengatakan Gajah Marwah sudah 2 hari ini hilang. Lalu, jika kita menemukan dia di sini, berarti hilangnya Gajah Marwah berarti gila mungkin ya. Kalau memang semacam itu, penilaian saya manusia, sahabatku, Gajah Marwah pergi dengan sendirinya. Namun yang menjadi pertanyaan besar di sini, siapa yang membuat Gajah Marwah seperti itu? Apakah memang tekanan dari agama para Aduma membuat dia seperti itu? Ataukah ada makhluk lain yang membuat Gajah Marwah menjadi gila seperti itu? Itu menjadi pertanyaan besar. Kita selidiki, itu gila beneran atau gila apa? Baiklah, akan saya selidiki Tuan Tarangga. Ya, Terima saya kasih akan sudah mencari hal mengatakan. lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapin masukin raga ya. Iya, iya. Iya mas. Itu selidiki apa yang membuat Gajah Marwah gila seperti ini. Sos. Assalamualaikum. Gajah Marwah. Siapa namamu? Kita kayak gimana, Mas? Gajah Marwah. Kau sedang apa? Kau melakukan hal apa di sini? Kamu dicari puspita. Pohon pisang beranak dengan pohon jati. Pohon pisang beranak pun. Tapi sebenarnya apa sih mas? Dilem. Mas, Bang, dulu bang. Kau inget tuh nggak? Ingat. Aduh, siapa namamu? tanah. Namamu tanah. Dijodohkan dengan udara. Tanah dijodohkan dengan udara. Hamil. Apa mencurigakan sumpah? Karena sihir apa itu? Sihir. Apa sukmanya diambil orang makan jin? Maka penilaian saya ini malah kayak
dicuci otaknya terlalu bersih loh Mas sama para aduma. Oh terlalu bersih ini over. Tidak. Jadi gila mbok iki mbok. Penggiling itu kalau ya tanya sama yang tombol. Ya, Oh, masuk ya, Mas. Ini kena sihir. Iya iya. Tombro. Iya. Memastikan ini. Kan minggir situ. Gop. Kena banyak. Lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Mau kok seru udah patok ya. Kon menang. Iya. Yang Loh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepertinya seru sekali kalian. Sedang ada apa ini? berjoget-joget ini ya. Ini makhluk biasanya beringas kok jadi kayak gini. Kenapa ya yang tombol? Ini depak kita atau bagaimana? Sebentar. Loh ini bukannya Garda Marwang toh? Ini tiba-tiba dia hilang terus ditemukan udah gila kayak gini. Nah, kalau memang ditemukan sudah seperti ini bukannya kesempatan kalian. Kesempatan untuk apa? Kalian kan bisa menggunakan Gajah Marwang yang sedang gila ini untuk menghancurkan para aduma kan? Lu orang gila kayak gini disetir seperti apa yang tombro? Iya juga. Tapi apa yang terjadi sama Gajah Marwang? Diapakan oleh kalian sampai jadi seperti ini? Saya menemukan juga seperti ini yang tombro, saya nggak tahu. Coba dicek yang tombro. Barangkali ada sesuatu yang nyeleneh, aneh. Ya, saya melihat secara batinnya saya. Ini ada warna hijau yang menyelimuti bagian tubuhnya. Coba dicek ya yang tombro. Dudukan. Aneh soalnya. Gajah Marwang, pemuka agama para aduma yang sangat menyebalkan. Namun ketika dalam kondisi seperti ini, ya saya sebagai makhluk juga merasa kasihan. Belas tidak ada wibawanya Bapak Belas itu ya? Ya, tidak ada wibawa. Sebenarnya ini mengandung pelajaran. Kita menjadi orang yang waras jangan terlalu sombong, jangan terlalu melawan akan Tuhan. Kalau sudah seperti ini ya tidak ada yang bisa dimintai bantuan. Loh, Mas Gabriel Mas. Apa yang tombro? Saya pastikan sekali lagi, ya, semoga saya tidak salah melihatnya. Hati-hati yang tombro. Bahaya. Mas, ini kira-kira itu si Gajah Marwang sendirian apa ada yang mengikuti maksudnya? Sendiri? Ini sudah bisa dipastikan. Apa ya? Warna hijau yang menyelimuti tubuh dari Gajah Marwang ini adalah ilmu sihir. Ah, ya kan kejadian saya benar. Berarti ini terkena sihir yang. Ya, tetapi sihir yang menyelimuti Gajah Marwang ini hanya segelintir makhluk saja yang bisa menguasai
sihir ini. Sihir ini oleh para penyihir dinamakan sihir layang-layang. Sihir layang-layang. Antara sukma dan akal sehatnya itu dihilangkan ataupun dipisahkan dari tubuhnya dan seolah-olah melayang-layang di udara, tidak mau kembali ke tubuh aslinya. Lalu berarti ini Garda Marwang terkena sihir ya? Ya, terkena sihir layang-layang. Terkena sihir layang-layang. Kami para penyihir itu sepakat manusia bahwasanya sihir layang-layang ini adalah sihir berada di tingkatan ataupun di peringkat A, Peringkat utama. terbilang ilmu sihir yang memang susah untuk dipelajari. Berarti bukan makhluk sembarangan yang menyihir ini ya? Maka dari itu saya katakan bahwasanya sihir layang-layang itu hanya segelintir makhluk yang bisa menguasai sihir layang-layang. Yang lebih parahnya lagi, sihir layang-layang, semisalnya saya bisa melakukan sihir layang-layang, kamu bisa, dan siapa sih Hendro ini bisa menyerang satu makhluk, katakanlah Shogun yang saya serang. Walaupun kau menguasai sihir layang-layang, kau tidak bisa menyembuhkan sihir layang-layang yang saya gunakan. Duh, kecuali saya sendiri yang menyembuhkan. Berarti siapa yang buat, dia yang bisa menyembuhkan. Ya, saya yakin di sini ada peran, kalau tidak penyihir berarti makhluk itu mempelajari sihir layang-layang ini. Walaupun bukan bagian dari penyihir. Berarti ini nggak bisa sembuh kalau tidak sang penyihir itu menyembuhkan dia. Iya, sayangnya saya yang sebagai penyihir saja sampai detik ini saya tidak pernah mendalami ilmu sihir layang-layang. Karena kesulitan yang diberikan untuk mempelajari sihir tersebut menurut saya terlalu rumit. Itu membutuhkan waktu bertahun-tahun dan kesabaran yang cukup tinggi. Kira-kira di agama para adumah yang berkemungkinan melakukan sihir seperti itu siapa? Ya saya kan belum mendalami siapa saja tokoh-tokoh di sana ya. Jika memang ini dibuat oleh salah satu dari sana, berarti kan ada pengkhianatan ya. Sedangkan Garda Marwang posisinya di sana adalah juga sebagai tokoh pemuka agama di para adumah. Iya ya, betul sekali. Ini berkemungkinan dua. Ada yang tidak suka Garda Marwang di sana sebagai tokoh. Ada juga yang bentar. Ya. Ada yang memang tidak suka dengan Garda Marwang di dalam para adumah. Ini harus kita selidiki. Kita tidak bisa membiarkan sihir layang-layang menaungi Garda Marwang terus-menerus seperti ini. Karena hanya waktu 4 hari saja. Ketika sihir layang-layang tidak dikembalikan oleh yang memberinya ataupun yang menyerangnya secara langsung itu, nantinya sukma dan akal sehatnya akan terus